Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Sebelum kita memulai materi, kita awali dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PPKN. Hari ini kita masuk tema 2, subtema 2. Untuk materi yang akan kita bahas hari ini, kita akan melanjutkan tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Minggu lalu kalian sudah mempelajari dan membaca apa itu hak, apa itu kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, coba kita ingat kembali pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, kita bahas lebih jauh lagi apa saja hak setiap orang dan apa saja kewajiban yang harus dilakukan. Yuk kita simak contoh dan penjelasan berikut ini. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk! Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita.
Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah menyimak penjelasan contoh tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sekarang kita perhatikan lagi contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Jika kita ingin memperoleh hak, yaitu memperoleh udara dan air bersih, maka kewajiban kita adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan cara, tanggung jawab kita adalah melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai siswa di sekolah. Jika kita ingin mendapat hak, yaitu mendapatkan nilai yang bagus, maka kewajiban kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh, dengan cara melakukan tanggung jawab, yaitu mengerjakan tugas dan mengumpulkannya dengan tepat waktu. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang seimbang akan membuat hidup menjadi harmonis. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab dapat diterapkan antara lain dalam kegiatan-kegiatan berikut ini. Di lingkungan sekitar rumah kita berhak merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta terbebas dari penyakit. Maka dari itu, kewajiban kita adalah membersihkan lingkungan dengan cara melaksanakan tanggung jawab kita, yaitu gotong royong membersihkan selokan, mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan, merapikan kembali peralatan kerja bakti, dan membuang tumpukan sampah yang terkumpul. Sama halnya dengan kegiatan musyawarah, kita berhak untuk mengajukan pendapat. Sama halnya dengan kegiatan musyawarah, kita berhak mengajukan pendapat, maka kewajiban kita adalah mengikuti tata tertib musyawarah dengan cara melaksanakan tanggung jawab, yaitu menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nilai-nilai penting dalam musyawarah seperti kebersamaan, kebebasan berpendapat, menghargai orang lain, persamaan hak, berjiwa besar dan lapang dada menerima hasil musyawarah, serta tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Nah, anak-anakku, untuk lebih memahami materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, Ustazah sudah menyiapkan tugas pada hari ini, yaitu tentang menuliskan pengalaman bermusyawarah di rumah. Caranya adalah yang pertama, siapkan buku tulis PPKN dan alat tulis. Kemudian ceritakan pengalamanmu dalam melaksanakan musyawarah di rumah. Misalnya, musyawarah menentukan tempat wisata atau yang lainnya. Selanjutnya, tuliskan cerita tersebut pada buku tulis PPKN, minimal 5 baris.
Dan tuliskan pula nilai-nilai yang kamu peroleh dengan bermusyawarah di rumah. Selanjutnya, kumpulkan tulisan pengalamanmu dalam bermusyawarah ke nomor WA Ustazah Hima. Baik anak-anakku, itu tadi materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semangat belajarnya di rumah. Terima kasih dan sampai jumpa. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.